Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Selamat datang, selamat beribadah di GB Sungai Yordan Roksima. Saya percaya sukacita dari Tuhan mengalir di tempat setiap kita, amin. Saya percaya hadirat Allah nyata di tempat ini. Dan saya terlalu yakin dan percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tak mungkin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita sungguh-sungguh kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Boleh kasih senyum kanan kirinya, boleh lihat kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik. Katakan selamat beribadah, puji nama Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita, kami mengundang Bapak Doni untuk boleh memimpin doa. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Doni untuk boleh memimpin doa di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, Kau telah memberikan kami nafas kehidupan yang daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat kami, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kami bersyukur Roh Kudus Engkau yang tercurah dan hidup di dalam kami ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah saat ini kami undang Roh-Mu yang bekerja sepenuhnya di tempat ini Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan. Seluruh pelayan yang terlibat Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan, Kau yang urapi dengan pengurapan yang baru, dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan, dengan isi hati-Mu Tuhan, dengan pikiran-Mu Tuhan. Dan juga secara khusus Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan akan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati dia Tuhan, Kau yang urapi secara khusus Tuhan. Dengan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, biarlah sepenuhnya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dan Kau yang mengurapi setiap kami semua Tuhan, para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berikan kami hati yang haus dan lapar akan Kau Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bawa kami Tuhan untuk menikmati Tuhan akan hadirat-Mu. Dan kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini sepenuhnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang begitu baik, yang begitu mengasihi setiap kami. Dan tak pernah berakhir kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kita. Sama-sama yang percaya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau yang ku perlu Tuhan. Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu bagi yang percaya, sama-sama katakan. Tak pernah berakhir Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Yang
yang percaya sama-sama katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segala kasih-Mu padaku Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berakhir, sama-sama katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan, biar musik menyembah Tuhan. Selalu nyata kasih-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya, angkat hatimu, katakan tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, gereja Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata, katakan. Selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Yesusku, Yesusku, Kau segala. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oh, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup kami. Oh Tuhan Yesus, Kau segalanya. Kami percaya Kau segalanya di hidup kami Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kaulah kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau hadir di sini. Mari gereja Tuhan sama-sama yang percaya, mari angkat pujian, dikatakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari kita datang menghadap tata kasih karunia Tuhan. Kekuatanku, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu. Panggil namanya Yesusku, hanya Kaulah segala. Yang percaya telah menang, angkat tanganmu sama-sama gereja Tuhan. Mari Sungai Yordan, angkat suaramu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan. nyata di sini. Segala pujian hanya bagi Allah kami yang hidup. Oh, terjadi di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Haleluya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Panggil namanya dengan bangga, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang, amin. Ku yakin Kau nyata Tuhan. Kemenangan, kemenangan terjadi di, ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau, katakan kemenangan, kemenangan terjadi. Yang percaya menang sama-sama katakan, ku yakin. Kau hadir di sini, Mari declare it now, gereja Tuhan. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. yakin Kau nyata di sini. Kami berkatakan Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau, ku percaya kuasa yang nyata melawan setiap kami. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami percaya kemenangan telah Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Maka semua yang telah menang sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang kita, jumpai sekeliling kita. Berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Pegang tangannya dengan erat. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Berikan senyuman. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Sampai
teman-teman dari gereja Tuhan. Haleluya. Hey, mari kita berikan senyum kepada Allah. Hey, na 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 sama-sama yang percaya sehingga Yon katakan suara katakan haleluya. Haleluya ku memujimu. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas katakan, biar yang bernafas. Sama-sama yang percaya katakan di mana? Tanganku, tanganku ku mensyukuri. Yang masih kuat melompat sama-sama ya. Kakiku amin. Sebab rahmat-Mu. Yo, kita lambaikan tangan kita buat Tuhan. Come on gereja Tuhan semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hey. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selama. Hey, yeah. Kasih setianya. Na 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 na. Sama-sama yo. Haleluya. Haleluya. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas katakan, biar yang bernafas. Katakan di atas gunung, di atas gunung dan di dalam tanganku, tanganku. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mantap. Sebab baru setiap pagi sama-sama semuanya bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia apa katakan? Bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Hey, saudara percaya Tuhan sungguh baik katakan amin. Yang percaya Dia baik katakan amin. Haleluya. Bersama-sama gereja Tuhan yang percaya, kita angkat tangan kita tinggi, sama-sama katakan tanganku. Yang masih kuat melompat sama-sama yuk. Kakiku sebab rahmat-Mu. Belum semuanya angkat tangan sama-sama. Sama-sama katakan semua. Kita melompat buat Tuhan. Kakiku melompat. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih semayoran satu suara sama-sama katakan semua. Kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yang percaya Dia baik katakan yes. Yang percaya Dia ajaib katakan haleluya. Hey, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kemana umat-umat Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ayo kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ayo dong, sukacita sama-sama gerakan tubuhnya. Hey, 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 hey. Yesus sungguh baik, amin. Yang percaya Dia baik katakan amin. Bapak Ibu Saudara pasti tahu lagu ini ya.
Kita angkat suara katakan. Saat ini ku datang lagi. Ayo dong, kita suara ya, katakan. Kepadamu Tuhan, junjungan. Mantap. Pegang, ku angkat tangan, ku katakan. Ku angkat. Ku puji nama. Kita panggil nama Tuhan kita. Yesus, Kaulah. Oke, kasih senyum buat Tuhan. Katakan hari-hari. Hari-hari. Bersama Tuhan, amin. Bersamamu Tuhan, ku rasa. Yang percaya katakan pujian di kebun. Ganglah tanganku, tuntunlah. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Ayo suka ngeran sama-sama. Lambaikan tanganmu semua. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Hey. Sorak hosana. Terpujilah. Terpuji namamu. Hey. Haleluya. Sama-sama ya. Katakan saat ini ku datang lagi. 1, 2, 3, come on. Saat ini Ku datang lagi. amin. Kepada siapa katakan? Kepadamu Tuhan, Junjungan hidupku. ayo angkat tangan kita sama-sama yuk. Ku angkat tanganku, ku puji. Mantap. Yesus. Bilang sama kanan kirinya, hari-hari telah ku lalui loh. Hari-hari. Bersama siapa katakan? Saudara benar-benar merasa bahagia sama Tuhan? Nyanyi semangat lagi sama-sama yuk. Peganglah. Yang bahagia sama Tuhan, tuntunlah. Panggil nama Rajamu, Yesus. Katakan haleluya semua. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory. Glory bagimu. Hey. Sorak hosana. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu. Hey. Saudara percaya Tuhan sayang setiap kita katakan amin. Yang percaya Tuhan sayang apa kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan sayang hidupmu dan hidupku Bapak Ibu Saudara. Yang percaya disayang Tuhan. Yang percaya disayang Tuhan katakan. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku. Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku, Yesus cintaku. Yesus sayangku. Saya cuma mau. Bilang Yesus sayangku. Yesus cintaku. Mungkin Bapak Ibu nggak asing dengar lagu ini ya Bapak Ibu Saudara. Ini bahasanya bahasa apa? Di bahasa Indonesia bagian timur. Ada orang-orang Indonesia bagian timur bisa lambaikan tangan, ada dong. Yang dari Papua mana angkat tangannya? Oh ada tuh, ada dong, ada. Nah kalau orang bahasa Indonesia Timur Bapak Ibu Saudara, kalau ngomong saya disingkat apa? Sa ya. Kalau ngomong kamu disingkat apa? Ko. Jadi kalau saya cuma mau bilang Yesus sayang ko. Oke, lihat kanan kiri. Saya cuma mau, lihat kanan kiri. Bilang Yesus sayang, Yesus sayang aku. Ayo dong yang belakang. Saya cuma mau bilang Yesus sayangku. Belum semua, lihat kanan kirimu semua. Saya cuma mau bilang Yesus, Yesus cintaku, Yesus sayangku. Saya cuma mau. Kayaknya kalau nggak gerak belum abdol ya. Gerakan gini. Saya cuma mau. Ayo dong, Yesus cintaku. Belum semua. Saya cuma mau. Yang di belakang mana? Ayo sekali lagi. 1, 2. Saya cuma mau.
Yesus cintaku, Yesus sayangku, saja mama. Ya, angkat tangan sama-sama. Angkat tangan sama-sama, angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagi siapa? Glory bagimu. Kita sembah dia, come on. Haleluya. Sorak hosana. Terpuji. Sekali lagi kita lambaikan tangan kita sama-sama. Sungai Yordan. And 1, and 2, and 3. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah, katakan. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan sama kanan kirinya, Yesus sayangku. Katakan, Yesus cintaku. Hai, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Namanya juga lagi nuansa kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti minggu depan udah 2 lagu nih bahasa Indonesia Timur ya. Minggu depan bahasa Jawa. Ya, minggu depan bahasa Aceh. Gak tahu siapa WL, biarin aja ya. Ya, dikasih beban dikit lah gitu ya. Haleluya. Yang penting saudara percaya bahwa Yesus sungguh baik, katakan amin. Yang percaya dia sayang setiap kita, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Kita siapkan hati kita sama-sama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami membawa keluarga kami kepada Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, kami datang. Kami datang di hadirat-Mu. Katakan, dalam satu kasih, Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani
Biar aku dan seisi rumahku mengasihi dan melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau membawa keluarga kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dia dapat melebihi kasih Tuhan dan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Bagi kami Kau segalanya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Tidak ada satu hal di dalam dunia yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Sekasih Tuhan yang mempersatukan setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kau segalanya, bagi kami Engkau segala. Bersama, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kau segalanya, bagi kami Engkau segala. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan sama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Bersyukur Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Kau hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Biar kebenaran-Mu yang menjamah setiap kami, kebenaran-Mu yang mengubahkan kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan beracara pengurapan Tuhan bersama dengan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik kayu salib Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua, shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan keluarga besar GBI Sungai Yordan, Roxy. Dan terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Manu. Salam dari istri saya yang hari ini lagi berkhotbah di FLC Meruya. Bersyukur bisa bersama dengan Bapak Ibu. Saya boleh minta pemain keyboard untuk standby karena hari ini saya mau angkat beberapa lagu Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Siapa yang percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita membuat mujizat, yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Hari ini saya akan bicara mengenai imperfect love. Saudara, kasih manusia adalah kasih yang bersyarat, imperfect. Sedangkan kasih Allah adalah kasih yang perfect.
Kasih yang sempurna. Itu sebabnya kita manusia yang tidak sempurna, kita butuh kasih yang sempurna di dalam keluarga kita. Sehingga kasih itu yang akan menyempurnakan keluarga kita. Katakan amin. Saudara, next slide. Ada film yang cukup bagus, film lama 2019, saudara. Ya, judulnya Imperfect, saudara. Di mana pada saat itu pemerannya Jessica Mila ya dan Reza Rahadian, di mana Jessica Mila pada saat itu memerankan tokoh yang gendut, saudara, dan bagaimana dia berubah menjadi kurus, dan ketika berubah menjadi kurus maka dia menjadi sombong luar biasa dan Reza Rahadian gak jadi suka, saudara. Nah, saudara, kita perlu mendefinisikan kembali kata sempurna di dalam keluarga kita. Saudara, ada begitu banyak keluarga yang sempurnanya kalau ada wibawa. Wibawa Alphard, wibawa Mercy, wibawa Lexus. Saudara, kita perlu mendefinisikan kembali apa sih yang sempurna dalam keluarga kita. Hartakah? Tahtakah? Atau Raisa katanya, saudara. Ya, saudara, kita perlu mendefinisikan kembali istri yang sempurna seperti apa sih? Apa seperti putri Indonesia, tingginya harus 175 cm ke atas, kulitnya harus putih, padahal nggak ada putih manis, adanya hitam manis, saudara. Ya, dan semua dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu meredefinisikan ulang keluarga kita. Itu yang membuat, saudara, ada banyak orang-orang Kristen saat ini mengejar kekristenan tetapi serupa dengan dunia. Karena menurutnya keluarga yang sempurna adalah keluarga yang sudah punya ini dan itu. Ya, keluarga yang sempurna ketika istrinya seperti ini dan itu. Keluarga yang sempurna ketika dia bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri dan lain segala hal. Saudara, kita perlu mengatur ulang. Sehingga apa? Sehingga kita tahu sempurna kita itu sama seperti Bapa di surga. Keserupaan kita adalah keserupaan dengan Kristus, ya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bersama-sama dari satu tokoh bernama Hosea, saudara. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Hosea 1 ayatnya kedua sampai ketiga. Kita mau belajar dari satu nabi bernama Hosea di dalam perjanjian lama. Nabi yang menikah dengan perempuan sundal, saudara. Ya, Hosea 1 ayat 2 sampai ketiga, saya sudah membantu saudara di dalam PowerPoint. Kalau saudara mau berbaca lebih cepat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saudara, konteks di sini adalah Hosea adalah nabinya Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara jangan menyamakan hidup saudara dengan nabi. Oh, kalau Nabi Hosea menikah sama pelacur, saya juga menikah sama pelacur. Saudara, nggak gitu juga, saudara. Ya, konteksnya nabi adalah pembawa pesan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan mau bicara kepada bangsa Israel melalui nabi tersebut. Nah, ini yang harus kita lihat sama-sama. Saudara, dia menikah dengan apa? Perempuan sundal. Next slide. Kalau kita melihat Gomer adalah pelacur, saudara, di kuil Baal. Artinya bukan wanita yang sempurna, saudara. Ya, mungkin cantik secara fisik, mungkin penampilannya menarik, tetapi pekerjaannya adalah pekerjaan yang tidak baik. Saudara, apalagi Gomer setelah dia menikah dengan Nabi Hosea, dia berzina lagi, saudara, karena dia hidup di dalam dosa. Ya, pekerjaannya adalah pelacur. Ya, itu sebabnya dia jatuh di dalam dosa yang sama. Katanya tobat kumat, saudara. Dia bertobat sementara dan hidup dalam cabul. Bahkan saudara, dia menjual diri jadi budak. Saudara, keluarga macam apa yang dialami oleh Nabi Hosea di zaman sekarang? Ya, dia menikah dengan pelacur, dia diselingkuhi, saudara, dan dia menjual diri, saudara, menjadi budak. Saudara, kalau bukan karena kasih yang besar oleh Hosea, maka keluarga ini tidak akan menjadi keluarga yang berhasil, saudara. Sama seperti kasih Tuhan yang begitu besar dalam keluarga kita, maka tidak mungkin keluarga kita jadi keluarga yang berhasil. Keluarga kita keluarga yang tidak sempurna, saudara. Mana ada ayah yang sempurna, mana ada ibu yang sempurna, mana ada
orang tua yang sempurna, nggak ada mata pelajarannya, mata kuliahnya saudara. Itu sebabnya butuh kasih Tuhan yang sempurna menyempurnakan kita. Ya, saudara coba perhatikan anak-anaknya dari Gomer dan Hosea. Anak pertama dikasih nama Yisrael. Mungkin keren ya saudara namanya. Sekarang anak-anak sekarang, Pastor Manu, keren-keren namanya. Ya, kadang-kadang ada bukan lagi ke Inggris-Inggrisan. Waduh, udah ke barat-baratannya sampai saya mau bacanya. Mau baca ya. Wah, padahal mukanya opa-opa ya, Korea-Korea, tapi namanya jelimet saudara. Ya. Namanya Yisrael anak pertama, keren saudara. Tapi artinya hukuman atas Israel. Saudara kasih nama anak, mau nggak artinya jelek? Enggak ya saudara ya? Ya pasti dong, kan kalau jemaat, saya kan mengembalakan saudara, kasih nama suka nanya sama gembalanya. Saya suka mikir-mikir, saya lagi bedah Alkitab ya, waktu itu ada yang nanya, saya bilang, saya kasih nama Kaleb deh. Terus dia nanya, saudara artinya apa? Saya bilang artinya anjing. Ya, tapi saya jelasin artinya. Akhirnya saudara anaknya gak dikasih nama Kaleb saudara. Ya, karena dia cuma mikir yang anjingnya doang saudara. Ya, kita aja gak mungkin kasih nama anak kita artinya buruk, bener gak saudara? Ya, kan Indonesia tuh namanya banyak ya saudara ya. Ya, apalagi kalau orang Kristen kan gak jauh-jauh nama-nama Alkitab ya. Andreas lah, Paulus lah, Yohanes lah. Iya kan saudara? Pasti kan semua artinya bagus-bagus. Benar kan saudara? Nah ini dia kasih nama anak pertamanya disuruh sama Tuhan. Artinya hukuman atas Israel saudara. Apalagi anak kedua, Lo Ruhama. Nah, bacanya aja udah lo saudara. Kalau dipanggil lo. Nah itu saudara ya. Artinya Allah tidak mengasihani Israel. Anak pertama dihukum, anak dua tidak dikasihi, anak ketiga Lo-ami artinya penyangkalan Israel sebagai umat Allah. Wah, itu ketiga anaknya kalau di zaman sekarang harus ikut pemulihan hati Bapak saudara. Ya, kenapa orang tua saya kasih nama? Artinya semua jelek semua saudara. Dia mesti ikut sesi hati Bapak saudara. Kalau altar call dia maju ke depan pertama kali pasti saudara. Ya, karena semua artinya jelek semua saudara. Tapi begitulah apa yang terjadi oleh bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel tidak mendengar Tuhan, tidak mencari wajah Tuhan. Sampai Tuhan utus Nabi Hosea. Dia harus menikah dengan Gomer. Kenapa? Karena orang Israel dia menyembah Baal. Dia udah gak lagi menyembah Tuhan. Dia udah selingkuh sama Baal, saudara. Sampai kehidupan Nabi Hosea menggambarkan kehidupan bangsa Israel. Itu sebabnya ketika dia punya anak, Tuhan bilang Tuhan akan menghukum Israel. Tuhan tidak mengasihani Israel. Tuhan sudah menyangkal umat Israel. Tetapi saudara, ternyata Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kasih. Kenapa saudara? Karena ternyata kalau kita baca kehidupan selanjutnya dalam Hosea. Yang pertama saya mau bagikan. Ternyata Hosea tahu dengan benar bahwa kasih adalah fondasi perjanjian dalam keluarga. Allah kita Allah yang memegang janji saudara. Kalau dia sudah berjanji dia akan menepati. Beda dengan manusia ya. Udah berjanji. Saya kan menikahan banyak keluarga-keluarga muda ya. Yang mau menikah kan kalau janji nikah tuh mewek-mewek saudara. Ya saya air mata, hidung gue keluar. Ya, liur juga keluar. Semua saudara ya. Saya mengambil engkau ya, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Ya kan? Baik dalam suka maupun duka. Ya. Sehat, sakit, kaya atau miskin. Kemarin ditambahin saudara sama tuh anak. Dia bilang gendut atau kurus katanya saudara. Ya, kagak ada di skrip saudara, ditambahin sendiri, terserah lu lah. Ya, terserah. Ya, emang urusan gendut atau kurus terus masing-masing saudara. Ya, tapi kan banyak keluarga sekarang gak mau megang perjanjian saudara. Titah nikah Kristen tidak boleh bercerai. Banyak keluarga Kristen bercerai. Kenapa? Manusia tidak memegang janji. Nah Tuhan kita, Tuhan yang memegang janji. Makanya dalam Hosea 2 ayat 19, kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Saudara, walaupun Tuhan mau menghukum bangsa Israel karena dosanya, bahkan walaupun saudara kita ini manusia yang jatuh dosa, saudara. Tapi Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan orang-orang percaya. Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Itu sebabnya melalui kehidupan Hosea, Hosea lagi ngomong ke Gomer, walaupun kamu selingkuh, walaupun kamu jual diri, aku mengikat perjanjian. Aku menjadikan engkau istriku, ya, selama-lamanya dalam kasih setia, dalam keadilan dan kebenaran. Saudara, zaman sekarang ya, saya menemukan kan keluarga ini makin lama makin kompleks nggak saudara? Ya, isu utama udah bukan lagi uang loh saudara. Saya ketemu banyak orang-orang berhasil sekarang, ya jemaat-jemaat yang punya uang, bukan uang saudara. Ya, tapi soal kesetiaan saudara. Masalahnya seringkali masalah sepele jadi masalah besar. Saudara, kalau kita belajar dari Hosea ya, dia mungkin akan bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan suruh saya nikah sama pelacur? 1. Pelacur selingkuh lagi. 2. Udah selingkuh jual diri lagi. 3. Saudara, kalau saudara aja zaman sekarang ya, saya mengkonseling pernikahan keluarga muda, baru menikah 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, udah kasus perselingkuhan, ya, yang selalu di frame adalah saya lebih baik bahagia, lebih mengutamakan kebahagiaan diri saya sendiri. Karena saya udah gak bahagia lagi hidup sama dia. Ya, akhirnya bercerai saudara. Ya, apalagi saudara, ya soal kadang-kadang masalah sepele. Waduh, soal gosok gigi saudara bisa jadi berantem saudara. Ya, gosok gigi berantem saudara. Ya, padahal kan soal gosok gigi ya udahlah beli aja yang berbeda, kenapa sih? Ya. Cuma masalah pencet doang bisa masalah saudara. Yang satu mau mencet dari atas, yang satu mencet dari bawah. Kan sama-sama mencet saudara. Sama-sama habis juga. Kenapa jadi berantem? Nah itu yang terjadi. Kenapa? Nggak ada covenant, perjanjian. Sekarang orang lack, ya sangat-sangat minim. Saudara kalau ketemu sama orang mau ngutang, lebih baik saudara kasih aja uang. Benar nggak? Karena saudara kalau dia udah janji, saya janji bakal balikin, nanti dia lebih galak dari saudara. Orang Indonesia tuh galak saudara. Dulu pada waktu ngemis-ngemis, Pastor, saya minjem duit Pastor, buat anak saya Pastor, nggak punya duit Pastor. Berapa juta Pastor? Nanti saya janji sumpah dalam nama Yesus. Oh, keren kan saudara? Ya. Tapi kalau kita udah nagih, dia lebih galak ya, saudara ya. Apa kok pendeta-pendeta gak ada kasih katanya? Lebih ikhlaskan aja saudara. Karena manusia gak bisa pegang janji. Sekarang itu kita ketemu sama orang, ya banyak makan saudara memilih ART ya, yang setia ya. Gak mudah saudara. Ya, cari suster yang setia, cari driver yang setia. Cari orang yang bekerja sama saudara setia, gak banyak. Karena lack of covenant, gak suka berjanji, mengikat perjanjian. Makanya banyak orang sudah tanda tangan MOU, udah kerja, udah gini, bisa ngilang sendiri saudara. Coba saudara lihat kiri kanan, bilang gini. Ya, suami istri ada shalom, suami istri. Kok yang angkat cuma bapak ibu doang? Yang lain jomblo-jomblo di sini, single-single, lagi cari pacar pak bu. Ya, suami istri angkat tangan shalom, ya. Coba suami bilang sama istrinya, aku janji aku akan setia sama kamu. Suami bukan istri. Suami pak, suami bukan istri yang ngomong. Suami, mohon maaf sekali. Suami shalom. Suami angkat tangan. Kok yang angkat tangan dikit bapak doang? Suami boleh bilang istrinya, aku akan setia, aku janji setia sama kamu. Ya. Iya, istri nggak usah dipukul, nggak apa-apa. Jangan kasar, kasihan suaminya. Iya, tahu uang jajan belum turun ya bu ya. Nggak apa-apa bu, jangan dipukul. Ya, saudara, perjanjian, covenant ini sangat penting saudara.
Hosea mengikat perjanjian. Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Dan perjanjiannya gak pernah putus. Makanya dia selalu bilang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Ya, next slide Bapak Ibu. Nah, ketika Alkitab berkata saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menasehati, saling membangun, saling memberkati, saling mendorong. Ini semua yang dikatakan dalam Alkitab. Saudara bisa search kalau kata saling. Berarti artinya saudara dalam perjanjian tersebut, saudara perlu saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menasehati, saling membangun, saling memberkati, saling mendorong. Karena perjanjian itu sifatnya dua arah, bukan satu arah saudara. Walaupun manusia selalu gagal, dia selalu menepati janji. Tetapi ini sifatnya dua arah saudara. Makanya bangsa Israel suka dihukum kalau dia gagal. Saudara, suami istri kan perjanjian. Ini kan cincin saudara sebuah perjanjian. Eternal, sampai maut yang memisahkan. Nah, makanya saling ini dua. Gak bisa kalau yang satu mengasihi, yang satu tidak mengasihi. Gak bisa kalau satu mau memperhatikan, yang satu maunya diperhatikan. Gak bisa yang satu maunya membangun, satu maunya selalu jelekin terus. Saling saudara, covenant. Ini yang mengikat keluarga kita. Ya, mengikat keluarga kita. Sehingga keluarga kita bisa menjadi sempurna dalam Tuhan. Saya mau kita sama-sama bangkit berdiri dong. Saya melihat muka Bapak Ibu penuh masalah, pergumulan ya. Saya lihat lagi dihakimi Bapak Ibu hari ini. Kayaknya pulang bisa berantem Bapak Ibu ya gara-gara khotbah saya. Boleh sama-sama bisa bergandengan tangan suami istri. Suami istri bukan suami orang lain. Bukan istri orang lain. Ya boleh bergandengan tangan kita mau saling. Saya boleh minta F aja. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu. Tunggu, saya kan tadi kan suruh bergandengan tangan. Bapak Ibu masa kecil kurang bahagia ya? Ini kan lagu sekolah minggu, kan lagunya goyang dikit dong Bapak Ibu. Ya, udah lama gak pegang tangan ya Pak Bu ya? Ya, emangnya kalau nyebrang jalan aja yang biarin ketabrak. Yuk, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih itu. Mari tunjuk istrimu Pak, suamimu Bu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, tiada yang dapat memisah. Mohon maaf Bapak Ibu yang di belakang capek ya kalau berdiri. Bisa berdiri juga gandengan tangan atau masih jomblo jadi gak ada pasangan. Lagi cari jodoh ya makanya duduk ya. Lagi lihat-lihat ini siapa nih ya, kayaknya bisa nih nikah tahun depan. Iya, kan mau pujian bareng apa emang di sini culture-nya nggak biasa? Apa saya terlalu kekinian sehingga nggak biasa tengah khotbah kita bergandengan tangan? Hah? Boleh sama-sama Bapak Ibu, yuk semua bergandengan tangan, yang kenal boleh bisa bergandengan tangan, keluarga gandengan tangan, semua gandengan tangan boleh, tangannya diangkat sama-sama, ya, nggak ketek ya bau kan, aman, ya boleh digoyang-goyang lebih tinggi kayak gini, oke, yuk. Siap, well singer bisa bantu saya, suara saya nggak bagus, fals sedikit, bergandengan tangan, asik. Sedap. Dalam satu Saya sama Pak Gem aja. hati, berjalan dalam Asik. terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kiri kanan ya. Siap. 1, 2, 3. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Sekali lagi. kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunggu. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Ini baru nih. Ada dornya soalnya. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Bukan pasukan berjalan. Ayo.
pasukan Semangat berkuda, dong. pasukan menembak. Ayo. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Sekali lagi, Kristus. laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Kasih laskar tepuk Kristus. tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Kasih tos kiri kanan bilang kamu luar biasa. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita tuh punya ibadah generasi emas usia 50 tahun ke atas itu masih yoga aerobik Bapak Ibu loh. Kok Bapak Ibu lemes banget. Oh saya tahu lagunya ini. Ya, kunci tadi. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Tuh banyak masalah kan? Disuruh biur baru kenceng. Tuhan Yesus, Pak Gembala bisa ditolong jemaatnya kah? Banyak masalah ini. Buang ke laut. Ya yang banyak masalah kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus deh. Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kasih Allah adalah prioritas utama dalam keluarga. Saudara tadi yang pertama kasih itu adalah perjanjian, fondasi perjanjian. Yang kedua kasih adalah prioritas. Hosea 3 ayat 2-3, Hosea 3 ayat 2-3 kita baca 1, 2, 3. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Saudara perhatikan dengan baik ya. Hosea ini kan nabinya Tuhan. Dia kan berhadapan dengan bangsa Israel. Apa enggak bangsa Israel ngomong sama Tuhan? Tuhan ini nabimu loh. Nabimu nikah sama perempuan sundal. Dia selingkuh, dia jual diri. Udah dia jual diri, Hosea kan punya kesempatan sebenarnya untuk menceraikan saja. Ya. Tetapi Hosea menebus saudara. Kenapa? Karena Tuhan lagi mau ngomong kepada bangsa Israel. Walaupun kamu berdosa, kamu selingkuh, kamu sudah tidak dianggap oleh dunia ini, kamu sudah tidak berharga. Aku mau menebus engkau. Saudara, next slide. Kenapa? Karena ketika kita memprioritaskan keluarga dalam hidup kita, maka harga diri, uang, materi, itu gak ada artinya untuk menebus atau berkorban untuk istri dan keluarga kita. Tadi malam saudara, anak saya muntah-muntah 13 kali. Dari jam 10 sampai jam 2 malam. Saya udah telepon dokter gereja, dokter teman, spesialis dalam segala hal. Udah beli obat ini sana. Saya gak mau ke rumah sakit karena hari ini saya pelayanan, istri saya pelayanan. Ya. Kalau rumah sakit siapa yang jaga? Orang tua saya pelayanan, ya kami semua keluarga pelayanan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ya, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi ya kami temenin saudara. Kenapa? Karena buat kami waktu, uang itu gak ada artinya selain keluarga. Ya, jadi saudara, apa yang paling berarti dalam hidup ini? Ya, apa yang paling berarti dalam hidup kita? Prioritas utama apa, saudara? Kalau kita lebih memprioritaskan keluarga, maka saudara, kalau anak kita masuk rumah sakit UGD ICU, pasti kita akan cuti kerja demi keluarga. Benar nggak, saudara? Tetapi kalau saudara lebih mementingkan pekerjaan, maka mau anak masuk rumah sakit, mau anak mau apa, bodoh amat. Bukan prioritas, saudara. Ya, saudara, apa yang prioritas sih dalam hidup kita? Tuhan, keluarga, baru pelayanan. Kalau saya ya saudara, karena ada begitu banyak orang, mohon maaf, dia lebih mementingkan pelayanan dari keluarganya. Makanya ada begitu banyak orang, pelayanannya berhasil, keluarganya. Ada begitu banyak orang, khotbah di mana-mana, anaknya luka batin, saudara. Saudara, coba kita ubah prioritas. Apa yang penting dalam hidup ini? Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dua hal yang berbeda, saudara. Dua hal yang berbeda, saudara. Kita lebih harus melayani Tuhan daripada melayani pekerjaan Tuhan.
Saudara, kapan terakhir kali berdoa sama Tuhan? Kapan terakhir kali berdoa untuk keluargamu? Kapan terakhir kali saudara sungguh-sungguh berkorban untuk keluargamu, saudara? Ya, saya sama istri tidak pernah mau hitung-hitungan sama keluarga. Ya, karena kami tahu bahwa berkat Tuhan akan mengalir kalau kami memberkati keluarga. Nggak ada yang amin. Karena buat kami kan kita hidup dari keluarga. Kita hidup untuk keluarga. Kita menyandang marga yang sama. Kita hidup dari kecil, saudara. Saudara, saya ketemu ada begitu banyak orang ribut karena harta warisan. Saudara, uang tuh gak ada artinya buat Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mau memberkati kita, dengan mudahnya dia akan memberkati kita. Tapi bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau sama keluarga aja kita hitung-hitungan? Kalau sama keluarga aja kita membenci, saudara. Gak bisa. Ya. Makanya saya selalu bilang sama relawan. Ya. Kami punya culture relawan itu. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan akan hitung-hitungan sama kita. Sekali lagi ya, kalau kamu hitung-hitungan doa pagi, hitung-hitungan, doa pengurapan hitung-hitungan sama Tuhan, ya. Memberi masih hitung-hitungan sama Tuhan, perpuluhan masih hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan juga hitung-hitungan sama kamu. Tapi kalau kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga tidak hitung-hitungan sama kita. Saya selalu ngomong gitu. Ya. Sehingga apa saudara? Sehingga untuk pelayanan, untuk Tuhan, untuk keluarga, itu prioritas. Prioritas, saudara. Apalagi keluarga. Ya, banyak yang izin karena keluarga. Silakan, itu hal yang sangat penting. Ya. Bukankah Tuhan kita, Tuhan sangat mementingkan keluarga? Makanya dia bilang sama Adam, tidak baik manusia seorang diri. Coba bapak-bapak shalom. Pak, emangnya bapak bisa berhasil sampai titik ini? Kalau bukan karena doa istrimu? Bisa, gak bisa Pak. Emangnya karena, saya punya koneksi, saya punya teman jenderal, saya kayak gini, karena saya pinter cari uang. Kalau bukan karena ada istri dan anak kita yang sering berdoa untuk kita, gak akan berhasil Pak Bu. Akan. Ya. Kalau saya tidak punya istri yang low liver, tahu low liver gak Bapak Ibu? Low kan rendah, liver hati, rendah hati. Itu ya. Low liver, ya. Kalau saya nggak punya istri yang low liver, saudara, yang rendah hati, saya nggak akan jadi kayak gini, saudara. Istri saya itu punya prinsip 80-20. 80% keberhasilan itu ditentukan dari dalam, 20% ditentukan dari luar. Jadi buat dia penampilan bukan yang utama. Saudara tahu sampai hari ini istri saya adalah orang yang paling tidak suka barang branded. Padahal mampu beli barang branded. Tidak pernah mau pakai barang branded. Dikasih pun pakai kalau jalan sama orang itu. Gak pernah mau. Karena buat dia 80% keberhasilan dalam hidupnya itu ditentukan dari dalam hati. Makanya ada namanya inner beauty. Bukan outer beauty Bapak Ibu. Kecantikan yang di dalam. Coba lihat ibu-ibu yang cakep hari ini. Mau ditarik ke sini sana gak bisa senyum. Mau ini pipinya kemerah-merahan kayak Daud, kayak badut. Ya. Mau rambutnya dibikin sanggul tinggi, kayak menara Eiffel tinggi banget. Menara Pisa gitu. Gak bisa, mukanya tetap cebetut, mukanya tetap mengkerut. Kenapa? Hatinya. Makanya perhatikan, ya, perhatikan dengan baik. Ya, setiap orang yang berhasil, saya perhatikan ya, setiap pria-pria yang berhasil, ya, orang-orang yang berhasil diberkati Tuhan, lihat istrinya. Kalau istrinya suka senyum, ya, istrinya kalau ke gereja dia suka memberi, itu pasti karena suaminya suka berkorban, Bapak Ibu. Ya, saya banyak ketemu relawan yang kalau hari Minggu, ya, itu kerjanya istri-istrinya bawa makanan, bagi-bagi sapam, bagi-bagi relawan, potluck gitu. Kumpul abis pelayanan, ngumpul. Kenapa? Karena istrinya happy. Seneng gitu. Seneng bukan karena uang jajan banyak Bapak Ibu. Seneng
Karena apa? Karena hatinya dipenuhi, kebutuhan hatinya, Pak. Bukan kebutuhan luarnya. Loh, ibu bisa ke Amerika sama bapak bisa ke Amerika. Tapi di Amerika bisa nggak tidur walaupun di hotel bintang 5. Kenapa? Hatinya nggak tenang. Ya, bapak ibu bisa sewa pakai first class, ya, private jet, ya, mungkin uangnya banyak, tapi tetap nggak merasa aman. Kenapa? Hatinya nggak sama Tuhan. Bapak ibu bisa punya rumah di mana-mana asetnya berlimpah-limpah, tapi mau tidur di rumah A, B, C, nggak pernah rasa aman. Aduh, mau bodyguardnya, security-nya banyak sekalipun selalu nggak enak. Mau disupirin sama tentara sekalipun juga ngerasa nggak aman. Saudara kenapa? Nggak ada Tuhan. Tapi saudara mau di hotel bintang 1, saudara bisa tidur. Sama suami naik mobil, nggak usah naik mobil deh, naik motor, saudara bisa rasa aman. Kenapa? Ada Tuhan, saudara. Apa yang prioritas dalam hidup kita? Kalau bapak-bapak yang diprioritaskan adalah Lexus LM 350, ya, LX 600, Ferrari, Rolls Royce, itu bukan utama, Bapak. Ya, karena saya tahu banyak ibu-ibu nggak bahagia walaupun suaminya kaya. Karena saya tahu juga banyak anak-anak nggak bahagia walaupun bisa kuliah di luar negeri. Kuliah di Amerika pun nggak bahagia. Karena ada dalam hati dia butuh papa, dia butuh mama, ya, dia butuh keluarga. Saudara, mari kita ubah prioritas dalam keluarga kita. Ya, itu sebabnya dari kecil saya sama istri tidak mau pakai suster, kami mau rawat sendiri. Anak kami anak mujizat, Bapak Ibu pernah dengar nggak kesaksiannya? Saya punya anak mujizat, saya didiagnosa dokter ada varicocele stadium 3. Saya ke Singapura, varicocele stadium 4. Organ reproduksi saya terjadi pembengkakan yang membuat saya nggak punya sel yang bisa membuahi. Zombie, mati, angka puluhan, ya, yang mestinya jutaan sel, saya cuma puluhan. Saya ingat istri saya di Singapura, dia bilang, kita akan punya anak dengan cara Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, saya pernah nyanyi lagu, boleh minta kunci G. Ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya ganti liriknya saudara. Meskipun saya susah punya anak di dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oh, saya bilang sama Tuhan, anak bukan prioritas, prioritas saya Tuhan. Oh, gereja bukan prioritas saya Tuhan. Makanya kalau saya nggak punya anak, saya akan melayani lebih daripada orang yang punya anak. Makanya kalau saya nggak punya anak, saya akan lebih melayani daripada pengerja-pengerja yang lain. Fokus saya ke Tuhan. Ketika fokus saya ke Tuhan, saya nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Istri saya dengar suara Tuhan. Saudara, saya ulang tahun. Bulan depannya, tanpa campur tangan dokter, tanpa operasi, tanpa bayi tabung, tanpa apapun, saya dikasih hadiah. Saya punya anak, saudara. Kasih tepuk tangan. Prioritas sangat penting.
Popularitas bukan prioritas saya. Saya nggak pernah mengemis sampai hari ini pelayanan. Saya nggak pernah mengemis minta sama orang-orang kaya untuk bangun gereja. Saya tidak pernah mau merendahkan Tuhan kita yang luar biasa hanya karena manusia. Tidak akan pernah. Saya tidak akan pernah mau. Prioritas saya utama Tuhan. Next slide, lanjut Bapak Ibu. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, status bisa diraih, tapi waktu untuk keluarga tidak terulang kembali. Saudara, waktu gak bisa terulang kembali loh. Sekarang anak-anak kita udah cepat, besar. Mereka ngomong bahasa Inggris, international school, rata-rata sekarang mereka belajar dengan cepat. Waktu gak bisa kembali Pak Bu. Ya, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, status bisa diraih. Tapi sama keluarga, waktu gak bisa ulang lagi. Sekali kita bikin anak kita sakit hati, akan diingat selama-lamanya. Sekali kita melupakan keluarga kita, akan selama-lamanya terhilang. Saudara, berapa banyak hari ini kita masih mencari dunia, mencari hal-hal yang dunia juga cari. Saudara, padahal sebenarnya yang paling berharga itu ada di dekat kita. Kan gitu ya, aneh ya saudara. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ya, orang yang kita gak kenal tiba-tiba bisa jadi dekat. Keluarga yang dekat jadi jauh. Anak orang lain bisa kita tolong. Anak sendiri kita gak bisa tolong. Ironis ya Bapak Ibu. Ya, kita bisa bantu anak-anak panti asuhan. Anak kita sendiri kita gak bisa bantu. Kita bisa bantu pelayanan-pelayanan misi. Kita bisa bantu bangun gereja di daerah. Ironis ya, gereja sendiri kita gak tolong. Ironis ya, orang yang dekat sendiri justru jadi kita yang berantem. Ironis. Salah prioritas. Salah. Saudara harusnya lebih mengasihi Bapak Gembala daripada saya. Setuju gak Bapak, Ibu? Oh, Bapak Gembala yang datang kalau Bapak Ibu lagi sakit. Di rumah duka. Saya mah cuma datang mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali. Tidak diundang lagi, gak ada masalah. Saya bukan gembala saudara. Tapi ironis ya. Banyak saudara lebih suka pembicara luar daripada pembicara dalam. Aduh, salah gak ya saya ngomong gini? Ironis ya, Bapak Ibu banyak lebih suka gereja orang lain daripada gereja sendiri. Yuk ganti topik Bapak Ibu ya. Jangan sampai saya dihakimi hari ini. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu. Kasih adalah kunci pembaharuan keluarga. Makanya saudara, yuk minta kasih Tuhan dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi keluarga, kita mengasihi gereja, kita lebih mengasihi orang yang dekat nih samping saudara. Minta kasih Tuhan mengalir. Ya, Hosea 6 ayat pertama, kita baca sama-sama Hosea 6 ayat pertama, 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita saudara. Ternyata Tuhan kita memang Tuhan yang menghukum, tetapi dia juga yang menyembuhkan saudara. Memang Tuhan kita Tuhan yang say no sama dosa, dia benci sama dosa. Tetapi dia juga orang yang membalut, mengasihi orang berdosa. Betapa dahsyat ya Tuhan kita. Ya, saudara kita ini, siapa sih manusia? Gak ada apa-apanya sama Tuhan. Siapa sih kita ini penuh dengan dosa, tapi Tuhan sayang sama kita. Itu sebabnya kita minta kasih Tuhan yang besar, memulihkan suami, istri, orang tua, anak. Ya, sehingga dia yang menerkam dan menyembuhkan keluarga kita. Dia yang memukul dengan maksud baik supaya kita bertobat. Dan dia yang membalut kita sehingga kita tahu tidak ada yang bisa menolong selain Tuhan Yesus. Saudara, saya gak tahu apa yang terjadi sama keluargamu saudara. Saya sama istri adalah orang yang sering nangis di bawah kaki Tuhan. Ya, karena kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ya. Kami bukan siapa-siapa, kalau kami hidup semua karena kasih karunia daripada Tuhan.
Punya gereja semua karena Tuhan, punya mobil karena Tuhan, punya rumah karena Tuhan, punya anak karena Tuhan. Saudara, makanya kita minta kasih Tuhan. Kasih Tuhan, saudara. Sehingga tuh hadirat Tuhan selalu ada dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Ya. Saudara, next slide. Coba baca sama-sama yuk, terakhir. 1, 2, 3. Sebab dan lebih dari Pak Bu. Ternyata Tuhan lebih seneng loh. Kita nih datang sama Tuhan daripada korban-korban bakaran. Yuk datang sama Tuhan nih Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Karena next slide akan ada orang-orang yang dapat menggantikan posisi jabatan, pelayanan, dan pekerjaan saya. Ada banyak pendeta yang lebih hebat dari saya. Ada banyak orang yang mungkin bisa melayani lebih hebat dari saya. Ada orang yang punya harta dan pekerjaan yang lebih hebat dari saya. Tetapi tidak ada yang dapat menggantikan posisi saya sebagai suami dari Sheila Natasha dan ayah dari Elsheva Yasha So. Tidak ada. Makanya ketika saya kasih nama Elsheva Yasha So. Elsheva Allah sudah berjanji. Yasha kemenangan. Dan singkatan dari Yehuda Sheila. So marga saya. Allah telah berjanji memberikan kemenangan kepada Yehuda dan Sheila. Karena buat saya tidak ada yang bisa menggantikan istri dan anak saya di hati saya. Gereja ada yang bisa gantikan. Ada yang lebih jago khotbah dari saya. Ada yang lebih hebat dari saya. Ada yang lebih jago manajemen dari saya. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan istri dan anak saya di hati saya. Mari kita datang sama Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih dari surga. Makasih Tuhan. Kasih Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Sekali lagi saudara katakan kasih. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah
kasih-Mu Tuhan. mengalir memenuhi hidupku. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam keluargamu, dalam hidupmu, tapi Tuhan tahu. Bolehkah kalau hari ini kau hadir bersama dengan keluarga, kau boleh bergandengan tangan. Kalau kau hadir sendiri, bolehkah kau taruh tanganmu di dada. Bolehkah minta kasih Tuhan mengalir atas engkau, atas keluargamu, atas suami, atas istri, atas anak-anak. Saya boleh kasih waktu untuk Bapak Ibu hari ini berdoa. Doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anakmu. Biar kasih Tuhan mengalir, menolong engkau. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah. mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari saudara berdoa, suami berdoa untuk istri, istri berdoa buat suami. Orang tua berdoa, anak-anak berdoa untuk orang tua. Kalau kau hadir sendiri berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk dirimu. Mengalir kasih. Tolong kami, tolong kami. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan keluarga kami. Kami tidak sempurna. Kami bukan suami yang sempurna. Kami bukan istri yang sempurna. Kami bukan orang tua dan anak yang sempurna. Kasih Tuhan yang menyempurnakan setiap kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau tidak pernah selesai dalam keluarga kami. Dan hamba berdoa kasih Tuhan terus mengalir. Mengalir. Sampai maut yang memisahkan. Sampai Engkau datang kembali. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tuhan sembah. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini, siang hari diberikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, amin. Amin, banyak keluarga dipulihkan, amin, haleluya. Terima kasih Pastor Yodaso untuk pelayanan yang luar biasa, Tuhan yang memberkati dalam pengembalaan bersama dengan istri dan keluarga. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita akan membawa persembahan ucapan syukur di hadapan Tuhan di siang hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih untuk firman yang begitu indah. Menguatkan, mengubahkan setiap keluarga di tempat ini. Gereja kami, gereja sahabat keluarga. Biarlah Tuhan lihat pengajaran-pengajaran yang diberikan. Setiap keluarga boleh kuat selalu di dalam Tuhan. Lepaskan berkat untuk hamba-Mu, Pastor Yodaso, bersama dengan Pastor Sheila So dan anak, dan pengembalaan
di Eklesia GLC Tuhan yang memberkati dengan dahsyat. Pakai gereja ini Tuhan untuk bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk membawa ucapan syukur ke rumah Tuhan. Maka kami berikan persembahan ini dengan ucapan syukur karena Tuhan telah memberkati kami. Inilah persembahan kami, biarlah digunakan bagi hormat, kemuliaan nama-Mu dan pekerjaan-Mu. Lewat gereja kami GB Sungai Yordan Roksimas. Demi nama Yesus, semua yang siap membawa persembahan ucapan syukur sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, oh hidupku, oh, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menciptakan kasih-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Selalu bersama-Mu di sepanjang hidupku. Oh Tuhan. Terima kasih Bapak bersama Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman sepekan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Minar, berikut info sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Satu Depan akan dilayani oleh Kak Yosua Berni. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Akan diadakan lomba 17 Agustusan bertemakan Harmoni Kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 bertempat di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 2 pada jam 1 siang sampai selesai. Untuk pendaftaran Komsel dapat menghubungi Saudari Minar. Bulan ini akan diadakan diskusi Alkitab pada hari Kamis 27 Agustus 2026 jam 7 malam via Zoom bertemakan penciptaan lagu rohani, pengilhaman rohani atau pengalaman pribadi dengan pembicara Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Pray, Praise and Worship akan diadakan kembali pada hari Sabtu 26 September 2026 jam 10 pagi di lantai 3 bertemakan Rise Up
Lukas 21 ayat 36 dengan pembicara Bapak Pendeta Dani Supangat. Baptisan bulan ini akan diadakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 jam 7.30 pagi di Kolam Baptis lantai 1. Untuk pengarahan baptis akan dilakukan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 jam 1 siang di ruang rapat 1D. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Bagi jemaat yang akan dilayani dalam pemberkatan nikah kudus di tahun 2026, bimbingan pranikah kelas kedua akan dimulai di periode Juli sampai Desember. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. GBI Sungai Yordan Roksimas mengadakan persekutuan doa kantor yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Leksi. Bagi jemaat Tuhan, setelah ibadah ini dapat menghampiri kantin Uli yang bertempat di area parkiran GBI Sungai Yordan Roksimas. Mari kita berfellowship dan mendukung usaha sesama jemaat. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih ada satu pengumuman lagi. Kami undang Bapak Leksi untuk boleh memberikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pengumumannya tadi sudah ada, cuma mau mempertegas saja bahwa perlombaan Komsel itu tanggal 16. Jadi setelah ibadah nanti perlombaan di lantai 2. Nah, kita akan ada fellowship bersama makan. Jadi semua perlombaannya memang sengaja dibuat sesimpel mungkin agar semua usia bisa bersama-sama. Dan juga kalau untuk misalnya, Pak, bagaimana kalau Komsel saya orangnya berkurang, bisa kolaborasi sama Komsel yang lain. Jadi nanti bisa informasi ke Saudari Minar. Jadi bisa. Jadi yang penting jemaat semua merasakan sukacita kemerdekaan. Amin. Itu goalnya ke sana. Dan permainan juga atau perlombaannya juga ada beberapa. Misalnya lomba untuk kostumnya itu akan dilihat, terus ada yel-yelnya juga. Lalu ada kuis siapa dia, itu juga simple banget nanti untuk menebak. Yang jelas yang ditebak adalah tokoh pahlawan bangsa dan juga tokoh Alkitab atau orangnya di sekitar kita. Karena harus seimbang. Ya, kedua ada berpacu dalam harmoni. Itu lagu-lagunya lagu-lagu kebangsaan dan Bapak Ibu sudah tahu karena sudah sekolah dan sudah pernah belajar. Ya, jadi ada instrumen beberapa 12 detik ditebak itu lagunya apa, pencipta siapa, dan juga ada lagu tebak lagu rohani juga. Jadi bisa ngikutin. Lalu sambung kata ini semua usia bisa masuk karena memang hanya menyampaikan doang kok pesannya. Bisa nggak pesan yang didapatkan dan dari awal sampai akhir itu bisa terjaga, tersampaikan. Dari itu semuanya tidak susah sebenarnya karena semua bisa lakukan itu. Dan kita bisa menikmati bersama-sama. Nuansanya ya kalau ada mau merah putih atau merah ya silakan. Untuk Gembala Sel yang mau menanyakan informasi ini bisa menanyakan kepada di grup atau nanti kami adakan pertemuan singkat di Zoom by Zoom untuk lebih lanjut. Yang jelas persiapannya adalah kehadiran dan nanti atur aja ya, ada perwakilan-perwakilan dari komsel-komselnya yang nanti pada perlombaan. Ya, pengaturannya teknisnya itu agak simpel. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu siap untuk masuk sukacita harmoni, amin? Amin? Amin. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa minggu depan boleh pakai kostum juga ibadah ya. Boleh ya, kostumnya boleh dipakai. Biar seru Bapak Ibu, yang pakai konde tinggi juga boleh, silakan ya. Nah, lombanya sama-sama bisa ikut dan ada hadiah menarik pastinya yang bisa sama-sama kita berbagi kasih di tempat ini. Kita akan masuk sama-sama dengan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah
penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Sungguh Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kau sungguh baik Bapa. Kau sungguh mulia. Kau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan di dalam seluruh aspek hidup kami. Dan juga Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan dalam ibadah ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberkati kami Bapa, dan memperlengkapi kami Tuhan, bahwa fokus kami yang terutama adalah hanya kepada Engkau. Ya Tuhan kami yang maha kasih ya Bapa, yang selalu memiliki kasih setia yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa kami untuk terus melekati hati-Mu Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi Tuhan mengenal pribadi-Mu Tuhan. Sampai kami masuk ke kedalaman Tuhan di dalam hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Buat jemaat-jemaat-Mu yang telah datang Tuhan. Biarlah setiap rema Bapa. Oh setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan, di dalam menghadirkan kasih-Mu itu Tuhan. Di dalam setiap keluarga-keluarga kami. Karena kami percaya Tuhan pada saat keluarga-keluarga dipulihkan. Maka juga Tuhan gereja dipulihkan. Gereja dipulihkan, kota kami dipulihkan. Bahkan bangsa dan negeri kami juga dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapa Engkau bawa kami untuk lebih lagi Tuhan. Intim dengan Engkau. Terima kasih berkati Tuhan gereja-Mu. GBI Sungai Yordan di tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami. Para kadif yang ada Tuhan dan semua korbit dan juga semua tim pengerja gereja ini juga seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan. Biar kiranya ada kesatuan hati Tuhan, kerukunan, keharmonisan Tuhan terjalin indah mesra di tempat ini Tuhan. Di mana Engkau berfirman Bapa, di mana Bapa kepada hirotoko rabase Jesus Tuhan. Di mana Bapa kami duduk Bapa bersatu Tuhan. Ya Bapa, di mana ada kerukunan di sanalah berkat-berkat-Mu akan Kau curahkan. Kami percaya Tuhan gereja ini diberkati Tuhan. Ketika kesatuan Tuhan tercipta, kerukunan kasih mesra akan ada dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami memberkati juga Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan. Di mana menjelang Bapak 17 Agustus ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau sudah berikan kepada bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan. Biar kemerdekaan itu Tuhan bukan hanya satu kata kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu sungguh-sungguh kami Bapak bangsa rakyat Indonesia boleh menikmatinya Tuhan. Dan juga Bapak syukurasi. Mari Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk kota Jakarta Bapak, kami meminta Tuhan Kau karuniakan keamanan ya Tuhan dari segala penjuru Tuhan untuk kota Jakarta, untuk bangsa kami Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi ya Bapak, baik kota-kota, kabupaten-kabupaten maupun desa-desa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan karuniakan keamanan ya Tuhan. Di tengah masa-masa hari-hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkatakan Kau Tuhan ya Bapak yang menggagalkan setiap rancangan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa itu Tuhan. Tetapi rancangan-Mu Tuhan ya Bapak yang tidak pernah gagal. Biar rancangan keselamatan yang Tuhan ya Bapak yang daripada Engkau ada Bapak di tengah bangsa kami Indonesia. Keamanan daripada Tuhan. Todong saya burung Raja Wali. Todong Bapak darah Yesus menodongi kota Jakarta Bapak. Menodongi Tuhan seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Segala kuasa roh orang kuat ya Bapak. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami perkatakan Indonesia Bapak akan bangkit dan menjadi terang Bapak. Dan Indonesia
Indonesia akan menjadi kemuliaan Bapa bagi nama Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami memberkati Indonesia Bapa. Kami memberkati ya Bapa untuk hasil bumi yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami memberkati tanah, laut Bapa, udara yang ada di Indonesia ya Tuhan. Biar pikirannya Tuhan, oh Bapa, kuasa-Mu Tuhan menguasai semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati Bapak Presiden Prabowo Gibran, Bapak Gibran dan juga seluruh kabinet merah putih yang ada Tuhan. Biar roh takut akan Engkau ada dalam hati mereka. Dan juga Bapak roh bijaksana Tuhan ada dalam hati mereka ya Tuhan. Di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada Tuhan. Sehingga Bapak semua agenda-agenda yang mereka kerjakan bukan agenda berdasarkan ambisi mereka ya Tuhan. Oleh karena jabatan, tetapi biarlah kiranya Tuhan setiap agenda-agenda yang mereka lakukan, kerjakan adalah agenda-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus untuk membawa Indonesia ini kepada transformasi takut akan Tuhan ada pada Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan negeri kami, bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.